Sekarang Otan kenalin sobat kece ini. Walah, ternyata tempat main inline skate-nya samaan dengan tempat nongkrong mobil toh. Meskipun beda hobi, persaudaraan tetap harus dijaga dong. Betul apa betul teman? Wah, Kanadianya ditarik si Pitbull. Wush, kenceng banget. Kanadianya ketakutan sampai mau nangis. Wih, pelan tapi pasti mobilnya berhasil tertarik teman. Hebat. Saking beratnya, Pitbullnya sampai loncat-loncat begitu. Konon, si garang nan bertenaga ini bisa menarik beban hingga 2 ton loh teman. Asalkan ada ini nih, ban bekas. Ban ini amat berguna untuk memancing Pitbullnya teman. Soalnya sobat Otan ini memang sangat gemar menggigit ban. Kenapa Pitbull bisa sangat kuat, hayo? Pitbull rupanya memiliki massa otot yang lebih besar dibanding anjing lain teman. Bersama Rottweiler dan anjing Mastiff, Pitbull pun dinobatkan sebagai deretan anjing terkuat. Oh iya teman, sebelum Otan bercerita lebih jauh, Otan mau ingetin nih, tonton terus tayangan ini sampai habis ya. Di akhir tayangan ini akan ada kuis. Pertanyaannya nggak susah kok. Dan yang pasti, yang berhasil menjawab sesuai ketentuan akan dapat hadiah yang kermaks alias keren maksimal. Loh, kamu kenapa sob? Kok jadi galak? Kenapa sih? Gara-gara kucing ini ya? Emang kenapa kucingnya? Kan dia gak ngapa-ngapain. Usut punya usut, ternyata Pitbull memang punya dorongan mengejar kucing yang tinggi. Atau istilahnya prey drive teman. Ini sudah ada dalam DNA-nya dan tidak bisa hilang. Sekalipun kita telah merawat anjing tersebut dari kecil. Apalagi tahu sendiri kan, gigitan Pitbull kayak gimana? Adek, kamu kenapa? Pasti gara-gara lihat Pitbull ya? Aduh, Pitbullnya ngejar si kakak tuh. Tidak! Pitbullnya ternyata baik kok teman. Tuh, bisa dipegang-pegang sekalipun baru ketemu sama adek ini. Kirain Otan bakalan gigit, ternyata enggak kok. Pitbullnya malah bersahabat sama orang asing. Aman. Mengajak Pitbull jalan-jalan seperti ini ternyata banyak manfaatnya loh. Selain semakin bonding, juga membiasakannya berinteraksi dengan manusia maupun hewan lainnya. Sehingga Pitbull akan melihat manusia dan hewan lain di luar teritorinya bukan sebagai ancaman. Pada akhirnya, cara ini membuat si Pitbull jadi lebih ramah. Sepertinya mau ada lomba tarik tambang antar Pitbull nih. Bakal menarik banget sih pastinya. Ayo teman-teman di rumah, siapkan camilan untuk nonton aksi kedua Sobat Otan ini. Dari awal sampai akhir, pasti seru pakai banget deh. Di sebelah kiri, ada Pitbull berwarna coklat bernama Ricardo Nirnala Minella. Atau cukup panggil dia Nala. Sedangkan sisi sebelah kanan ada Pitbull berwarna putih bernama Ricardo Britney. Atau bisa kita panggil Britney. Sudah siap? Mulai!
Baru saja aba-aba Otan teriakan, keduanya langsung ngegas nggak mau kalah. Sungguh anjing berjiwa kompetitif. Sebagian besar pitbull memiliki mental untuk tidak mudah menyerah sebelum tujuannya tercapai, teman. Lihat deh cara mereka saling tarik-menarik. Mereka menggigit target sambil menggoyangkan kepalanya. Dengan begitu timbul hentakan tali pada kubu lawan. Dan ini bikin si lawan terpancing untuk menarik tali. Tapi si Britney kelihatannya lebih santuy tuh. Beda dengan Nala yang berusaha keras untuk memenangkan pertandingan ini. Dan pemenang dalam kompetisi ini adalah Britney. Selamat Sob, Otan akui tenagamu sangat luar biasa. Kermaks. Sekarang kita uji kekuatannya saat merusak benda. Media yang kita gunakan kali ini adalah bola karet. Sob, buktikan kalau kamu bisa. Lihat teman, si pitbull langsung menyergap bola tanpa ampun. Iya, berhasil. Bola langsung kempes hanya dengan beberapa gigitan saja, teman. Belum puas sampai di situ, sobat kuat ini juga berambisi untuk menghancurkan bola. Pitbull memang terkenal dengan keberingasannya dalam menggigit. Ia akan mengoyak dan menghancurkan apapun yang dianggap sebagai ancaman. Kekuatan gigitannya mencapai 235 PSI. Apalagi ditambah dengan deretan gigi tajamnya. Duh, Otan jadi deg-degan nih deket-deket kamu, Sob. Lihat hasil perbuatanmu, Sob. Bola Otan hancur lebur tak tersisa. Wajah itu, taring itu, sayap-sayap itu, cakar itu, dan mereka ada banyak. Gawat, ada vampir. Teman di rumah, maaf ya, Otan lebay alias berlebihan. Ini memang bukan vampir, tapi sobat Otan si kelelawar. Mereka memang hobi ngumpul kayak gini. Loh. Kalian pada mau kemana? Tunggu Otan dong, baru aja Otan mulai cerita. Teman, sekarang Otan ada di Kota Waran, ibu kota Kabupaten Sopeng, Provinsi Sulawesi Selatan. Kehadiran kelelawar di sini tidak begitu saja ada asal-usulnya. Dari buku yang Otan baca, di kota Sopeng terdapat peninggalan komplek Istana Raja yang dibangun pada tahun 1261 Masehi. Uniknya, sejak dulu sampai sekarang, kota ini selalu dijaga oleh ribuan kelelawar. Konon, pasukan kelelawar ini ditugaskan oleh Raja Sopeng untuk menjaga keselamatan warga. Wih, berarti kelelawar Sopeng ini mengemban tugas mulia sama kayak Batman dong. Keren. Teman, kelelawar buah atau kalong ini memiliki nama keren Giant Fruit Bats atau Flying Foxer. Sobat Otan ini adalah satu-satunya mamalia yang dapat terbang dari ordo Cryoptera. Sesuai dengan namanya, Cryoptera berarti sayap tangan. Dinamakan demikian karena kaki depan pada kelelawar bermorfologi membentuk sayap. Sayap kelelawar ini berbeda dengan sayap burung. Sayap kelelawar terdiri dari lapisan kulit tipis atau patagium. Pada sayap ini terdapat banyak pembuluh darah dan saraf. Selaput tipis ini diperkuat oleh jari-jari yang menyerupai rangka payung. Bentuk ini lebih mirip dengan jari-jari tangan yang difungsikan untuk terbang. Makanya
walaupun bersayap tipis, Kalong sangat mahir dalam bermanuver. Selain untuk terbang, sayap Kalong berfungsi untuk menjaga suhu tubuh. Mereka akan menggunakan sayapnya sebagai selimut ketika sedang dingin. Dan mengipaskan sayapnya ketika sedang panas. Sobat Otan ini biasa beristirahat dengan menggantungkan diri mereka secara terbalik. Batang dan dahan pohon adalah tempat favorit mereka. Kemampuan jungkir balik seperti ini sangat ditunjang dari bentuk kaki, ditambah lagi dengan kuku tajam pada setiap jari yang mereka miliki. Saat beristirahat, sahabat Otan yang satu ini memerlukan tempat yang tenang dan nyaman. Mereka akan gelisah jika ada gangguan dari sekitar tempat tinggal mereka. Tak jarang mereka akan meninggalkan sarang untuk sementara waktu. Namun setelah memastikan kondisi aman, baru mereka akan kembali untuk melanjutkan istirahatnya. Iya, Otan pergi sekarang nih. Kalian mau istirahat kan? Sobat Otan yang ini, mereka juga keluarga kelelawar buah. Tapi dari jenis yang beda, yaitu Dobsonia minor. Jika dilihat dari ukurannya, Dobsonia minor memiliki tubuh yang lebih kecil daripada Kalong. Hanya saja, si Dobsonia lebih memilih goa sebagai tempat beristirahat. Goa memiliki kelembapan rata-rata 30 derajat Celcius dengan kelembapan 80%. Kondisi ini lebih stabil jika dibandingkan dengan kelembapan rata-rata di luar goa. Tapi bagaimana dengan alat penerangannya? Di dalam goa kan gelap, sob. Kelelawar menerapkan sebuah teori fisika, yaitu dengan memanfaatkan gelombang bunyi atau suara. Saat terbang dalam kondisi gelap, kelelawar menggunakan transmisi atau gelombang pengiriman suara untuk menentukan arah. Dengan begitu, mereka tidak akan saling bertabrakan antar satu dengan yang lain. Bahkan, kelelawar tidak akan menabrak dinding goa meskipun tidak ada alat penerangan di sekitarnya. Ini alasannya. Gelombang suara yang dihasilkan oleh kelelawar bergerak menjauh. Kemudian ketika mengenai objek sekitarnya, maka gelombang tersebut akan terpantul kembali ke arah kelelawar. Pantulan gelombang atau gema inilah yang akan memberikan informasi kepada kelelawar. Sehingga dengan informasi tersebut, kelelawar dapat menghindar dari rintangan yang ada. Kemampuan ini biasa juga disebut dengan istilah echolocation. Lalu bagaimana dengan indera penglihatan kelelawar di siang hari? Untuk mengetahui dengan jelas, Agen Otan akan segera memulai percobaannya. Pertama-tama, Agen Otan sudah menyiapkan satu batang bambu panjang dengan lebih dari 30 utas tali. Setiap utas tali dikaitkan dengan lonceng sebagai penanda jika tali tersebut ditabrak oleh kelelawar. Alat percobaan kemudian dipasang di pintu gua. Tidak lupa, Agen Otan memastikan setiap lonceng dapat berbunyi sesuai dengan seharusnya. Oke, beres. Mari kita lihat apa yang akan terjadi.
Perlahan, satu persatu, kelelawar terbang meninggalkan sarangnya. Tanpa mereka tahu, ternyata di mulut gua sudah terpasang tali yang menghalangi jalur terbang mereka. Saat siang hari, kelelawar memaksimalkan indera penglihatannya untuk mengetahui kondisi sekitar. Loh, kok bablas terus sih? Tuh kan, jadinya nabrak kan? Teman, ternyata indera penglihatan si kelelawar tidak sesempurna kemampuan echolocation mereka. Terbukti beberapa ekor kelelawar menabrak alat uji coba yang tadi dipasang. Aduh. Kok bisa ya? Tentu saja bisa, karena mereka sudah beradaptasi dengan kondisi gua yang gelap. Kelelawar biasa beraktivitas saat hari sudah malam dan beristirahat sepanjang siang di dalam gua dengan kondisi yang gelap. Perubahan cahaya yang tiba-tiba ini membuat mata mereka tidak dapat bekerja maksimal. Hasilnya, tidak banyak kelelawar yang lolos menghindar dari alat uji coba agen Otan. Kali ini Otan mau ceritain beberapa fakta unik yang kebetulan berhasil didapat rekaman gambarnya oleh tim liputan si Otan. Ini dia fakta unik yang pertama, manling. Seperti ini nih yang Otan maksud manling. Ya, seperti menyelimuti mangsanya. Saat mendapatkan mangsanya, beberapa elang akan bertingkah laku seperti ini. Ia akan membungkuk atau melengkungkan bahu dan menutupi mangsanya saat makan dengan menggunakan sayapnya. Ini dilakukan agar para pesaingnya, misalnya elang lain atau pemangsa lainnya, tidak melihat dan mencoba merebut mangsa buruan si elang ini. Inilah fakta unik yang kedua, dimanfaatkan manusia untuk berburu. Kemampuan elang berburu ternyata juga dapat berguna bagi manusia. Salah satu suku yang tersohor akan tradisi perburuan dengan elang adalah suku Kazakh di Mongolia. Dan Paman Murad Khan adalah pemburu dengan elang dari suku Kazakh di Mongolia yang masih tersisa. Inilah surga berburu bagi para pemburu dengan elang. Perburuan dengan elang biasanya dilakukan di musim dingin, teman. Jenis elang yang dipakai adalah jenis elang emas yang banyak terdapat di belahan dunia bagian utara. Saat musim dingin, bulu binatang buruan seperti rubah, kelinci, hingga serigala dalam kondisi paling baik. Sehingga pemburu bisa mendapatkan bulu tebal untuk membuat topi dan pakaian hangat, seperti yang dipakai Paman Murad Khan ini. Tradisi berburu dengan burung elang juga ditemukan di berbagai belahan dunia lain, seperti Kazakhstan dan juga Jazirah Arabia. Sesuai yang Otan janjikan tadi, di akhir tayangan Otan akan berikan kuis. Simak pertanyaannya ya. Jenis anjing apakah yang tadi ditampilkan pada tayangan Otan hari ini? Tebak. Otan tunggu ya jawabannya. Jangan lupa ikuti atau follow akun Instagram @magazintrans7 untuk keterangan kuis lebih lanjut ya. Semoga beruntung. Lestari Satwa